Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara dari pesantren. Dahulu kala Kiai Ilyas lahir di Kecamatan Sukodono, Lumajang. Beliau kesehariannya bertani, namun dikenal sebagai seorang kiai di Dusun Galingan, Desa Boreng, Kecamatan Lumajang. Kiai Ilyas adalah seorang komandan kompi Hizbullah yang berjuang bersama santrinya. Pada tanggal 21 Juli 1947, agresi militer Belanda I di Indonesia. Pasukan Belanda berhasil mendaratkan kapalnya di pantai Pasir Putih, Situbondo, dan pantai Meneng, Banyuwangi. Kita sudah sampai sini. Segera kita menyerang kota Lumajang. Baik Tuan, siap dilaksanakan. Dalam waktu singkat, pasukan Belanda mengarah ke selatan menuju Lumajang. Usaha mempertahankan wilayah Lumajang diawali Cokro Sujono yang melakukan inspeksi di perbatasan Lumajang Probolinggo. Cokro Sujono gugur, lalu dilanjutkan oleh Kapten Suwanda dengan melakukan penebangan pohon asam beserta pejuang yang lain. Namun semuanya gagal karena dapat dikalahkan oleh Belanda yang memiliki senjata lebih tangguh. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 1947, pasukan Belanda sudah memasuki wilayah Lumajang dengan diawali datangnya pesawat Belanda yang terbang rendah di kota Lumajang. Tembak! Dalam menyusun kekuatan untuk mengusir Belanda, para pemuda maupun orang tua membentuk laskar. Hei saudara-saudara, mari kita bermusyawarah agar Belanda tidak menjajah kota ini. Bagaimana kalau dibentuk laskar? Saya setuju, kita bagi menjadi 2 laskar. Bagaimana kalau golongan para pemuda beri saja nama Laskar Hizbullah dan golongan para orang tua bernama Laskar Sabilillah? Baiklah, kita semua setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan ini melakukan konsolidasi di pondok pesantren Pulau Sari dan Gambiran. Hasil konsolidasi tersebut menempatkan kompi Kiai Ilyas bermarkas di Gambiran dengan jumlah anggota 100 orang. Keberadaan pasukan Hizbullah di Galingan diketahui oleh Belanda sehingga mereka melakukan penyerangan. Pasukan Kapten Kiai Ilyas kemudian melakukan penghadangan dengan menyerang dari sebelah timur Sungai Orek, sementara pasukan Belanda berada di sebelah barat. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Belanda dan pasukan Kapten Kiai Ilyas. Karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya pasukan Kapten Kiai Ilyas bergeser
ke arah timur bergabung dengan Pompi Sukartio untuk melakukan penyerangan. Pasukan Belanda bergerak menuju desa Cakru dan akhirnya terjadi pertempuran antara Belanda dengan pasukan Kapten Kiai Ilyas. Karena Belanda tidak menguasai Medan, akhirnya pasukan Belanda mundur ke arah Kancok. Keesokan harinya ada laporan bahwa Belanda dengan kekuatan besar akan mengadakan serangan balasan dari segala arah, baik dari Meleman, Keting, dan Jombang. Pasukan Kapten Kiai Ilyas benar-benar terjepit. Maka yang dilakukan adalah menghindar dan bersembunyi di kebun singkong. Tepat tanggal 9 April 1949, pagi-pagi terjadi pertempuran antara Belanda dengan Regu Mukhtar yang ada di desa Babaan. Maka seluruh pasukan Kapten Kiai Ilyas disiap-siagakan. Bagaimana? Sudah siapkah bertempur? Siap, Kiai. Kami siap mati untuk membela negeri sampai tetes darah penghabisan demi mengharumkan Ibu Pertiwi. Ayo, kita rampas senjata Belanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata pagi itu Belanda mengerahkan serdadunya dalam jumlah besar. Sebagian dari mereka menggunakan seragam hitam-hitam dalam rangka mengelabui rakyat. Pasukan Kapten Kiai Ilyas benar-benar dalam keadaan terkepung dari segala arah. Dan tidak ada jalan lain selain bertempur habis-habisan. Pada saat pertempuran terjadi, Kapten Kiai Ilyas melihat seorang serdadu Belanda yang terluka. Kemudian Kapten Ilyas berlari merampas senjata yang terlepas dari tangan serdadu Belanda tersebut. Namun takdir ilahi bagi Kapten Kiai Ilyas. Sebelum beliau sempat mengambil senjata lawan, beliau diberondong peluru dari segala arah. Segera beberapa orang mengamankan Kapten Kiai Ilyas. Sebagian ada yang melindungi dengan tembakan-tembakan gencar ke arah musuh. Tetapi Kapten Kiai Ilyas menyampaikan pesan kepada Anas dengan disaksikan oleh beberapa orang anggota. Kepadamu, Nas, pimpinan pasukan ini saya serahkan. Lawan terus musuh di sekitarmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatlah beliau sebagai syahid di medan pertempuran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah Kapten Kiai Ilyas pun segera dimakamkan dengan segala penghormatan di dusun Ledok, desa Banjarwaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.